Jadi gimana, Pak? Sebentar, saya harus ngabarin orang-orang yang pernah nyelamatin kota ini. Kita butuh bantuan dia. Oke, Pak, silakan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aduh, kemana mereka ini? Kenapa nggak bisa dihubungin? Gimana, Pak? Bentar, saya coba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang Aduh, kok bisa nggak nyambung ya? Mana mereka ini? Pak, gimana? Nggak tahu, nomor mereka nggak aktif, nggak bisa dihubungin. Siapa emangnya mereka, Pak? Mereka adalah geng Sendar Tak Sedara, orang yang berhasil membantu kota Sinduria dan menangkap Pak Zen. Mereka pernah bilang, kalau butuh apa-apa kabarin mereka aja, dan mereka pasti akan datang buat bantuin kita. Hah? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas kuplikan episode terbaru dari serial Seporsi Kekalahan, sekaligus menganalisis teori dan prediksi paling gila untuk kelanjutan cerita di part 11 mendatang. Badai besar tampaknya benar-benar sedang menuju kota Sinduria, dan jika kita perhatikan setiap detail dialog yang ada, tanda-tanda perang besar berikutnya sudah mulai terlihat jelas di depan mata. Mari kita kilas balik sejenak ke kejadian krusial di episode sebelumnya. Suasana cerita benar-benar dipenuhi ketegangan dan keterpisahan di berbagai sisi. Di gerbang Istana Sinduria, sebuah ancaman nyata tiba-tiba muncul. Seorang sosok misterius datang sendirian dan mampu merobohkan seluruh pasukan penjaga istana dalam sekejap mata tanpa perlawanan berarti. Pihak istana yang panik langsung berusaha menghubungi satu-satunya harapan mereka, geng Sedara Tak Sedara, orang-orang yang pernah menyelamatkan kota ini dari Pak Zen. Namun nahas, panggilan darurat itu tak kunjung tersambung karena nomor mereka sama sekali tidak aktif. Ketidakterjangkauan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena seluruh anggota geng saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Di bawah bimbingan Nico yang keras dan tanpa kompromi, mereka dipaksa menjalani latihan fisik dan mental yang sangat brutal. Nico tidak hanya melatih fisik, tetapi membongkar luka batin mereka satu persatu sebagai pemantik kebangkitan. Dong dituntut untuk bangkit dan tak boleh diam saat kampung halaman serta keluarganya direbut paksa oleh orang-orang asing. Boris diingatkan secara pahit atas kegagalannya melindungi ayahnya yang diculik oleh organisasi seperti Mati. Beck, sosok yang tampak paling siap secara fisik, ternyata menyimpan beban masa lalu kelam yang hanya ia sendiri yang tahu. Joler diantam teguran keras mengenai jiwanya sebagai ketua geng yang masih rapuh dan belum mampu melindungi teman-temannya layaknya inisiatif yang ditunjukkan oleh Baron. Arto disadarkan bahwa pola pikirnya yang cerdas akan sia-sia jika mental dan fisiknya tidak cukup tangguh untuk menopang strateginya. Sementara itu, di tempat lain, suasana haru menyelimuti ruang rumah sakit, di mana Alex tetap setia menjaga Epin yang masih koma tak sadarkan diri. Masuk ke prediksi part 11. Alur cerita dipastikan akan semakin intens ketika dua garis waktu ini mulai saling bertabrakan. Mari kita bahas satu persatu skenario besar yang kemungkinan besar akan terjadi. Pertama, mengenai identitas dan tujuan dari sosok misterius di istana. Keberhasilannya menembus pertahanan istana seorang diri membuktikan bahwa ia bukan musuh sembarangan. Teori terkuat mengarah pada petinggi utama dari organisasi seperti Mati, kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan ayah Boris. Dengan jatuhnya Pak Zen tempo hari, tercipta kekosongan kekuasaan di Sinduria, dan sosok ini datang untuk mengambil alih kendali istana secara mutlak atau merebut sesuatu yang berharga dari dalam sana. Di awal part 11, kita kemungkinan akan melihat bagaimana istana akhirnya jatuh sepenuhnya ke tangan musuh karena kegagalan mereka menghubungi geng Sedara Tak Sedara. Kedua, di tempat pelatihan, sesi keras Nico akan menunjukkan hasil transformasi yang signifikan. Kata-kata pedas Nico telah membakar ego dan tekad mereka. Dong akan bertarung dengan amarah yang lebih terarah demi merebut kembali tanah kelahirannya. Boris akan belajar mengendalikan kesedihannya menjadi pukulan yang mematikan demi membawa ayahnya pulang. Joler, yang merasa tertampar atas kritik Nico,
akan mengambil inisiatif terdepan dan membuktikan kelayakannya sebagai seorang pemimpin sejati. Sedangkan Arto akan mulai merancang strategi cerdas yang dipadukan dengan ketahanan fisik barunya. Tidak ketinggalan, masa lalu Beck perlahan akan mulai terungkap lewat kilas balik singkat di sela-sela kerasnya latihan. Ketiga, fokus cerita di rumah sakit akan menjadi titik emosional yang sangat menegangkan. Alex yang sedang menjaga Epin kemungkinan akan menjadi orang luar pertama yang menyadari kekacauan di kota atau mendengar kabar tentang penyerangan istana. Alex akan dihadapkan pada dilema besar antara tetap tinggal menunggu sahabat kecilnya sadar atau pergi mencari bantuan. Momen penutup di rumah sakit bisa saja menghadirkan cliffhanger dramatis, seperti jari Epin yang mulai bergerak sedikit atau monitor detak jantungnya yang berfluktuasi saat Alex hendak mengambil keputusan. Puncak dari part 11 diprediksi terjadi saat sesi latihan 1 minggu tersebut selesai. Begitu mereka selesai berlatih dan menyalakan kembali ponsel mereka, puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan darurat dari istana akan langsung membanjiri layar. Keringat dan kelelahan mereka seketika berubah menjadi ketegangan luar biasa. Mereka menyadari bahwa kota yang pernah mereka selamatkan kini kembali berada di ujung tanduk. Episode part 11 kemungkinan besar akan ditutup dengan pemandangan epik. Geng sedarah tak sedarah. Dengan tatapan mata dan aura yang jauh lebih kuat di bawah tempaan Nico, bersiap melangkah bersama menuju Istana Sinduria untuk menghadapi musuh baru yang kekuatannya jauh melampaui lawan-lawan mereka sebelumnya. Menurut kalian, seberapa kuat sebenarnya sosok misterius yang menyerang istana tersebut? Dan mampukah Epin segera siuman untuk bertarung bersama sahabat-sahabatnya? Tuliskan analisis dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Satu hal yang pasti, part 11 nanti bakal jadi panggung pembuktian bagi mereka semua. Apakah tempaan keras dari Nico benar-benar sanggup mengubah luka dan trauma masa lalu menjadi kekuatan nyata di medan tempur? Ataukah sosok misterius di istana justru membawa ancaman yang jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya? Pertaruhan kali ini bukan cuma soal menyelamatkan kota Sinduria lagi, tapi tentang kehormatan Dong, keselamatan ayah Boris, penebusan dosa masa lalu Beck, dan pembuktian harga diri Joler sebagai pemimpin sejati. Jangan lupa, kita semua masih menantikan momen magis ketika Epin akhirnya membuka mata dan melengkapi trio masa kecil bersama Arto dan Alex untuk mengubah jalannya takdir. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan teori kali ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung kreator aslinya. Tekan tombol like, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah alur cerita berikutnya. Sampai jumpa di video analisis selanjutnya.